Perjanjian VOC dengan Raja-Raja Xiao dan Sangihe. Pada pelaksanaan perintah ini tidak boleh dilupakan, bahwa Belanda dalam tahun 1648 telah mengadakan perdamaian dengan Spanyol. Perang 80 tahun telah berlalu dan tidaklah dianggap bijaksana mengganggu hubungan baik antara Belanda dan Spanyol dengan kejadian-kejadian di Hindia. Itulah sebabnya orang Belanda tidak bertindak sesuka hati, tetapi dapat mengatur sedemikian rupa sehingga Dewan Kerajaan Ternate pada tanggal 3 Mei tahun 1677 memutuskan untuk bertindak terhadap Xiao, dalam hal mana Gubernur Pat Brugge dengan senang hati menjanjikan bantuan sepenuhnya, dengan maksud yang sedemikian agar perdamaian antara Belanda dan Spanyol akan tetap terpelihara, kecuali orang Spanyol itu mencari hal. Namun tindakan di barisan belakang ini tidak dapat menghalangi, bahwa Gubernur Pat Brugge sendiri mengikuti perjalanan ini dan sebenarnya memimpinnya. Dengan 1180 tentara tidaklah begitu sulit baginya menghadapi tentara pendudukan Spanyol di Xiao yang hanya terdiri dari seorang kapten dan 17 anak buahnya. Pada tanggal 1 November 1677 benteng Spanyol direbut dan Pulau Xiao yang dirampas itu diserahkan oleh Raja Amsterdam, nama sebenarnya Kecil Sibori, dari Ternate kepada Pat Brugge buat company. Pat Brugge ini menyerahkannya kembali kepada Raja Xiao sebagai daerah yang dapat diurusnya atas nama company. Benteng Spanyol, Santa Rosa, dirubah namanya menjadi Maetsliker, dan tentara pendudukan Spanyol diangkut ke Batavia lewat Ternate. Hubungan antara company dengan Raja Xiao diatur dalam satu perjanjian dengan syarat-syaratnya ditandatangani pada tanggal 9 November 1677 atas nama VOC oleh Gubernur Pat Brugge dan Yang Mulia Tuan Franciscus Saverius Batahi, Raja Xiao dan pembesar-pembesarnya. Dalam surat perjanjian ini, untuk mencegah timbulnya kesulitan antara Belanda dan Spanyol di Eropa, Pat Brugge menyuruh juga memasukkan keterangan sebagai berikut. Karena Kapten Spanyol dan orang-orang Roma Katolik menurut kepentingan dan kemauan mereka sendiri mungkin akan memutarbalikkan secara licik berbagai hal yang telah terjadi di sini pada waktu keberangkatan mereka dan tidak akan menceritakannya menurut keadaan sebenarnya di Eropa, seperti yang sudah mereka mulakan. Begitulah pengertian Raja Xiao dan semua pembesar kerajaannya, dan telah menghendaki bahwa akan ada suatu pasal yang menyatakan kebenaran bahwa berkali-kali gubernur telah mengajak orang Spanyol pada suatu perjanjian persahabatan, tetapi karena sebaliknya Kapten Spanyol memberi perintah kepada mereka untuk membunuh orang yang diharapkan akan diberikan kapten tersebut. Raja dan para pembesar kerajaannya juga mengakui bahwa gubernur dengan kapalnya selalu tidak memihak sama sekali, tidak mempedulikan sesuatu, sehingga tidak ada lain daripada orang Ternate dan sekutu-sekutunya yang ikut dalam pertentangan itu, bahwa juga raja dan para pembesar kerajaannya telah mencari perlindungan dari Yang Mulia Company dan bahwa mereka telah menolak orang Spanyol dan pater-pater, mengusir mereka, karena mereka telah begitu tidak setia dan tanpa alasan yang kuat menyerahkan, meninggalkan dan mengkhianati mereka. Sekalipun Gubernur Pat Brugge selalu, dengan kapalnya tidak memihak sama sekali, tidak mempedulikan sesuatu dalam kegiatan perang untuk merebut Xiao, namun sekarang sudah berada di tangan company, jadi ia harus bertindak untuk mengaturnya demi kepentingan atasannya. Itulah sebabnya ia juga memasukkan ketentuan yang berikut dalam perjanjiannya. Raja dan pembesar-pembesarnya berjanji segera sesudah penanda tanganan perjanjian ini, menunjuk dan menyuruh menunjuk segala pohon cengkih, baik yang di sini di Pulau Xiao, maupun di pulau-pulau sekitarnya dan di tempat manapun pohon-pohon itu ditemukan, agar semua dimusnahkan dan ditebang habis dan tidak pernah boleh lagi ditanam, tetapi semua yang ditemukan lagi pada masa mendatang akan dirusakkan dan dimusnahkan. Di samping ketentuan-ketentuan demi kepentingan perdagangan,
Perjanjian ini juga berisi ketetapan-ketetapan tentang agama. Raja dengan pembesar-pembesarnya dalam kerajaan Xiao berjanji tidak akan mentolerir, mengizinkan masuknya agama lain daripada agama Kristen Gereformir sebagaimana diajarkan dalam gereja Belanda sesuai dengan keputusan sidang sinode yang diadakan di Dordrecht dan yang ditetapkan dalam tahun 1619. Tetapi segera rosario, tanda salib, patung-patung dan tanda pemujaan lainnya harus dibakar dan disisihkan. Selanjutnya berjanji akan memperlakukan dengan kasih dan keramahan semua pendeta, guru sekolah dan pengajar yang akan ditempatkan di sini sekarang atau kemudian atau yang akan datang, baik untuk bidang pengajaran, pendidikan atas ajaran, sekolah dan gereja atau yang lain, memberi mereka semua bantuan dan pertolongan dalam pekerjaan mulia mereka itu menurut kehormatan dan kedudukan masing-masing. Untuk dapat melakukan dan mengikutinya dengan lebih baik, maka ia, raja maupun pembesar-pembesar kerajaannya, tidak mengizinkan bahwa di sini di Xiao atau di tempat lain dalam kerajaannya orang-orang Roma Katolik, imam-imam, guru-guru sekolah atau kaum awam dari gereja Roma Katolik masuk atau menetap tetapi akan menolak dan mengeluarkan mereka dari negerinya atau jika melawan, mengusir mereka dengan kekerasan atau menghukum mereka demikian rupa di muka umum sebagai pengacau ketenteraman umum. Suatu perjanjian dengan syarat-syarat dalam bentuk yang sama diikat antara Gubernur Pat Brugge dan Raja-Raja Tabukan, Tahuna dan Kendahe, yakni raja-raja di Pulau Sangi Besar, yang juga masih ditanda tangani oleh Raja Tagulandang. Dengan ini juga ditetapkan bahwa Ternate menyerahkan segala haknya mengenai Sangi Besar kepada VOC. Nampaknya VOC disenangi sebagai tuan tanah atas kepulauan ini. Bukankah pada tanggal 17 Maret tahun 1682 Raja Xiao sendiri telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan benteng Dornenberg, di mana bertahun-tahun lamanya company mempunyai tentara pendudukan. Baru pada tahun 1696, sewaktu ternyata jelas bahwa, walaupun tanpa tentara pendudukan, tidak perlu khawatir adanya bahaya dari pulau-pulau ini. Maka pasukan penjaga ini pada waktu itu di bawah komando Sersan Leendert Hendricks, ditarik sekaligus dengan tentara pendudukan di Tagulandang. Tugas pekerjaan company dalam bidang kerohanian tindakan company di kepulauan ini dengan peraturan-peraturan berkenaan dengan pemusnahan pohon-pohon cengkih dan agama Roma Katolik, dengan harapannya bahwa penduduk pribumi terhadap hal-hal rohani harus berpegang saja pada keputusan-keputusan Sinode Dordrecht yang diadakan pada tahun-tahun 1618 sampai tahun 1619. Menyebabkan timbulnya pertanyaan mengapa satu badan dagang seperti company ini mencampuri kehidupan rohani penduduk. Alasan mengapa VOC mencampuri urusan kerohanian, pertama-tama harus dicari dalam pemeliharaan kesejahteraan rohani para awak kapal, yang bertahun-tahun berada di negeri-negeri yang asing bagi mereka dalam ikatan dinas pada company. Pada pelayaran perdana di bawah pimpinan Cornelis de Houtman menuju ke negeri-negeri sebelah timur yang waktu itu bagi mereka belum dikenal, di setiap kapal sesuai dengan perintah tegas Pangeran Maurits, salah seorang awak kapal ditugaskan melafalkan dengan suara nyaring beberapa doa dan membacakan ayat-ayat kitab suci. Pada pelayaran berikut di bawah pimpinan Van Waerwyck dalam tahun 1598, pemilik kapal telah mengangkat penghibur orang sakit. Hal ini terutama adalah usaha pendeta Petrus Plensius di Amsterdam, karena pengetahuannya dalam bidang kebaharian nautika telah sangat berjasa kepada para pemilik kapal. Tetapi tambahan lagi pada pelayaran kedua ke Hindia telah memasukkan saham sejumlah hampir 100.000 gulden untuk pelayaran itu, suatu jumlah yang sangat besar, terlebih pada masa itu. Jadi para penghibur orang sakit ini bukan diangkat oleh gereja, melainkan oleh suatu badan dagang. Sekembalinya mereka dari pelayaran perdana, ternyata bahwa mereka tidak membatasi pelayanan mereka kepada awak kapal saja, malahan telah membaptis seorang penduduk setempat, untuk fakta mana kemudian Klasis Amsterdam memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkannya. Rupanya pembicaraan ini berakhir dengan baik, sebab Klasis memberikan hak kepada mereka dalam pelayaran-pelayaran berikut untuk mengadakan pelayaran baptisan dalam saat-saat darurat dan selanjutnya mendapat hak untuk memberikan teguran kena.
sehingga mereka sekarang sudah tidak bertindak sebagai penghibur orang sakit saja dengan membaca segala sesuatu dari buku, tetapi juga boleh membawa renungan-renungan bebas. Demikianlah ditetapkan oleh gereja satu jabatan baru dalam pelayanan, yakni penegur rohani, yang dalam tugasnya bukan saja melayani awak kapal, tetapi juga melibatkan penduduk pribumi, karena Klasis menyatakan harapannya, bahwa seorang penegur rohani seperti ini, boleh mendapat kesempatan untuk mengajari orang-orang yang berbeda di dalam kegelapan di situ agama yang benar. Inilah kelahiran Zending Protestan Belanda. Akan tetapi ternyata pelbagai perusahaan dagang masih mengalami kesulitan untuk secara teratur menempatkan penghibur orang sakit di kapal-kapalnya. Itulah sebabnya pada tanggal 2 Oktober tahun 1600 dimintakan bantuan dari Klasis Amsterdam, yang membawa persoalan ini pada tanggal 18 Juni tahun 1601 pada Sinode Provinsi Belanda Utara, sidang mana telah menyatakan pendapatnya, bahwa inilah tugas dari Klasis-Klasis di mana satu badan dagang company berada untuk mengusahakan, bahwa pada setiap pelayaran ada cukup banyak penghibur orang sakit, pembaca firman dan penegur rohani. Klasis-Klasis ini sekarang mulai berusaha untuk mencari orang-orang yang cakap dan menguji mereka. Maka dalam tahun 1609 majelis gereja mendengarkan kata-kata penghiburan dari seorang yang bernama Jan Dierik Seks, yang, di hadapan semua yang hadir memberikan teguran seakan-akan ia berdiri di hadapan seorang sakit. Hasil ujian tersebut adalah, bahwa kepadanya diizinkan untuk bersama-sama dengan para pendeta dan pengunjung orang sakit mengadakan perkunjungan kepada orang sakit, untuk melihat dan mendengar bagaimana mengindahkan orang sakit sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi juga gereja-gereja rupanya mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan orang-orang yang diperlukan, karena pada tanggal 15 Juli tahun 1614 diputuskan oleh Tuan-Tuan 17, yang memegang kendali kepengurusan VOC, menugaskan beberapa kamar dagang company, untuk menerima saja tukang-tukang dan orang-orang sejenisnya, asal saja mereka mengenal isi Alkitab, mereka dapat memberikan keterangan baik tentang hidup mereka dan tidak terlalu muda lagi untuk menjadi penghibur orang sakit. Untuk mengatasi keadaan darurat maka Klasis Middelburg, yang tidak perlu dibaca dari buku tertentu, tetapi boleh dikarang sendiri. Raja dan para pembesar kerajaannya juga mengakui, bahwa gubernur dengan kapalnya selalu tidak memihak sama sekali, tidak mempedulikan sesuatu, sehingga tidak ada lain daripada orang Ternate dan sekutu-sekutunya yang ikut dalam pertentangan itu, bahwa juga raja dan para pembesar kerajaannya telah mencari perlindungan dari Yang Mulia Company dan bahwa mereka telah menolak orang Spanyol dan pater-pater, mengusir mereka, karena mereka telah begitu tidak setia dan tanpa alasan yang kuat menyerahkan, meninggalkan dan mengkhianati mereka.